Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana, NPM saya 719212749. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari manajemen koperasi dan UMKM, di mana pada minggu-minggu sebelumnya saya juga sudah menjelaskan beberapa materi. Saya juga sudah menjelaskan kurang lebih 12 materi, diantaranya itu tentang apa sih koperasi dan juga tentang sistem ekonomi koperasi, juga tentang UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah. Nah, dan sekarang pada pertemuan ke-13 saya akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan dalam proses produksi. Nah, di mana pada pengelolaan persediaan dalam proses produksi itu terdapat perdagangan, di mana perdagangan itu adalah proses perdagangan yang efektif, adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjamin adanya persediaan bahan yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai, dengan harga yang rasional, dan tentunya dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang jelas. Selain perdagangan, dalam pengelolaan persediaan dalam proses produksi ada juga tentang persediaan, di mana manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan sehingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Nah, berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Nah, fungsi manajemen persediaan. Nah, fungsi manajemen persediaan ini ada 4. Yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang terakhir itu adalah menjamin lancarnya proses produksi. Nah, dalam mengantisipasi kekurangan persediaan, yaitu hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Nah, meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua yaitu mengenai mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kondisi seperti ini, pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Namun, bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Nah, fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Dan yang terakhir itu mengenai menjamin lancarnya proses produksi. Nah, dalam menjamin lancarnya proses produksi ini, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam produksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa diproduksi. Selain itu juga ada tentang metode manajemen persediaan, di mana dalam metode manajemen persediaan ini terdapat 5 hal. Yang pertama itu tentang metode EOQ. Nah, dalam EOQ ini yaitu Economic Order Quantity. Nah, yang kedua itu metode MRP. Nah, yaitu Material Recruitment Planning. Ketiga ada metode GET, yaitu just in time. Dan yang keempat itu ada metode analisa ABC. Yang terakhir itu metode periodic review.
Nah, untuk yang pertama itu tentang metode EOQ. Nah, dalam metode ini yaitu Economic Order Quantity bisa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang beberapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jika nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya, tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua yaitu metode MRP, yaitu Material Recruitment Planning. Material Recruitment Planning ini lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Nah, dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga itu metode JIT. Nah, metode ini yaitu Just in Time. Nah, metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Nah, memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Nah, hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Nah, tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Nah, inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Nah, dengan membina hubungan baik dengan cara pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Yang keempat yaitu metode analisa ABC. Nah, dalam metode ini dilakukan pergolongan persediaan, di mana dasar pergolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Nah, misalnya ada persediaan kayu, paku, dan cat. Nah, kayu bisa dibeli dengan grade A karena paku perlu perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibandingkan dengan paku. Untuk paku biasanya diberi kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya, yaitu kayu dan cat. Yang terakhir itu ada metode product review. Nah, dalam metode ini mungkin dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut.
Nah, metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Nah, namun metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Itulah beberapa penjelasan singkat seputar manajemen persediaan, mulai dari pengertian, fungsi, hingga metode yang umum digunakan. Bisa menjadi referensi bagi yang belum terlalu paham dengan istilah tersebut. Dan yang terakhir itu mengenai tentang proses produksi UMKM, di mana dalam proses produksi UMKM ini terdapat 5, yaitu yang pertama sumber untuk mendapatkan bahan baku, kedua selalu menjadi hasil produksi, ketiga menjaga stok produksi barang, keempat pergudangan atau penyimpanan stok barang, dan yang terakhir itu memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Pertama, sumber untuk mendapatkan bahan baku. Nah, barang yang diproduksi pengusaha kelas ini biasanya memanfaatkan bahan baku yang ada di sekeliling mereka. Nah, ketika tidak ada bahan baku di lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan, tentu saja terlebih dahulu mereka harus membelinya berulah kemudian memulai proses produksi. Nah, kedua, selalu menjaga hasil produksi. Nah, karena barang yang diproduksi melalui UKM ini mempergunakan kerajinan tangan, maka tidak ada satu barang pun yang mempunyai hasil yang sama seperti barang yang diproduksi oleh mesin. Sehingga sangat penting untuk selalu menjaga kualitas dari barang yang diproduksi supaya daya beli konsumen tetap terjaga oleh mutu produk yang dihasilkan. Lakukan pengecekan dengan teliti terhadap barang yang selesai diproduksi supaya hanya barang dengan kualitas yang bagus saja yang lolos untuk dipasarkan di pasar dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Terakhir ketiga yaitu menjaga stok produksi barang. Sebagai jenis usaha berskala kecil, maka yang harus selalu diperhatikan adalah menjaga stok produksi barang supaya sirkulasi modal tetap berputar dengan baik dan lancar, tidak mengalami perubahan secara drastis. Jangan sampai kekurangan jumlah barang yang hendak dipasarkan karena akan membuat konsumen kecewa dan berpindah pada produksi lain yang tentu saja merugikan serta mengurangi keuntungan yang diperoleh. Juga tidak baik jika terlalu banyak menimbun stok barang sementara Anda belum bisa menarik minat konsumen secara optimal. Yang keempat itu pergudangan, yaitu atau penyimpanan stok barang. Nah, perhatikan selalu pada proses penyimpanan stok barang yang sudah dihasilkan supaya tidak mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan barang tidak bisa dijual. Nah, lakukan pengecekan berkala terhadap tempat penyimpanan barang dan perawatan pada barang itu sendiri sehingga meskipun barang belum laku terjual dalam waktu dekat, kondisi barang masih tetap terjaga dengan baik. Yang terakhir itu tentang memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Nah, tahap akhir ini dari suatu usaha produksi barang adalah pada saat barang produksi tersebut dikirimkan ke pasar luas. Nah, respon masyarakat yang bagus biasanya ditandai dengan jumlah pesanan berulang dan meningkat, serta semakin luasnya masyarakat yang mengetahui tentang produk yang sedang dipasarkan. Dan demikian beberapa aspek manajemen produksi yang dapat dilakukan pada usaha kecil dan menengah supaya bisnis ini dapat tetap berjalan bahkan berpotensi bisa berkembang menjadi lebih besar hanya dari usaha modal kecil yang ditekuni dengan serius. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.